Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herul Amin dari Mualimin. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Ustadz Yusuf, apa titik perbedaan utama buku ini dengan dua buku yang ditulis oleh anak dari Buya Hamka? Pertama Rusdi Hamka dengan bukunya Pribadi Hamka, dan Irfan Hamka dengan Ayahku. Apa perbedaannya? Karena setahu saya kedua buku itu juga tidak berisi secara utuh, tapi potret-potret kehidupan Buya Hamka yang disorot. Yang kedua, bagaimana titik buku ini nanti perbedaannya dengan karya lengkap tentang Hamka seperti bukunya Haidar Musyafa. Haidar Musyafa kan lebih tebal dan itu potretnya dari lahir sampai wafat. Pertanyaan kedua saya kepada Ustadz Okrizal maupun Ustadz Yusuf adalah, tadi sempat dikatakan nilai Buya Hamka mengakui bahwasanya nahunya buruk. Nah, sumbernya dari mana? Itu yang ingin saya konfirmasi. Karena setahu saya ini perlu dijelaskan lagi, apakah itu terjadi sebelum dia ke Mekah atau pasca ke Mekah atau pasca Mekah yang kedua atau di antara keduanya. Karena setahu saya Hamka dengan walaupun otodidak, dia berhasil menerjemahkan karya-karya yang sebenarnya secara kualitas bahasa Arab itu termasuk sastra-sastra kelas tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab, monggo Ustadz Yusuf dulu ya. Terkait perbedaan sama nahwu sorof yang sempat dibahas. Ya, terima kasih Mas Amin. Judul ini perbedaannya. Jadi ini mengantarkan satu potret bagaimana ulama dibentuk itu bukan dengan cara yang katakanlah dia diturun dari langit dan dititip dia pasti jadi ulama gitu ya. Saya menceritakan potret-potret yang memang tidak disampaikan dan saya hindari betul dari dua buku itu. Ustadz Okrizal itu apa aja, dan saya tutup buku-buku keluaran tahun 2000 ke sini. Itu pilihan pertama. Yang kedua, saya batasi anak-anak mana aja. Jadi saya tetap mengikuti standar akademik, sehingga saya minta salah satu kenalan saya, Prof. Hoirudin Junaid di NUS di Singapura, untuk menelisik ini secara akademik bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu ini. Standarnya NUS saya. Jadi kalau beliau yang pernah meneliti Hamka and Islam gitu ya, di Cornell itu tolong barangkali ada masukan dari model penulisan seperti ini, dan alhamdulillah beliau mau membaca, dan ya ada saya cantumkan di back cover. Yang mencantumkan di back cover penerbit tentu saja gitu ininya. Maksud saya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya hindari Ustadz Okrizal. Ada satu pengalaman yang izinkan saya tidak akan sampaikan di sini tentang keluarga beliau, izinkan, saya mohon maaf banget, sehingga saya selektif untuk mewawancari beliau. Saya mengambil jalur Pak Rusdi. Sayang Pak Rusdi wafat, sehingga saya lebih banyak interview ke putranya yang mengomandoi penerbit Panji Mas. Ini rekaman. Jadi ada konflik di keluarga sebetulnya. Izinkan saya tidak akan sampaikan ini. Termasuk kontroversi penerbitan ulang itu ininya. Jadi saya batasi, tidak akan pernah membaca menggunakan terbitan cetak ulang. Saya batasi, termasuk menjawab dari mana? Dari kenang-kenangan hidup jilid 1 sekitar halaman 20 sampai 40-an. Nanti bisa dicek. Hamka mengakui saya nahunya jelek. Gitu ininya. Tentu saja itu ditulis pada tahun 55, menceritakan pengalaman dia masih kecil. Itu sebentuk kerendah hatian saja. Tapi kita bisa cek di kenang-kenangan hidup 1 dan kedua. Saya menggunakan rujukan tahun 55. Saya tidak akan pakai penerbit yang cetak ulang itu, karena saya tuh ada masalah. Tapi izinkan jangan tanya saya dan jangan saya paksa. Ilustrasi saja, di keluarga terjadi perbedaan tentang kapan beliau wafat. Rame berdebat Ustadz. Satu komentar tulis di biografi beliau di Malaysia. Saya amati. Anak beliau yang hidup tuh berbeda. Apakah 16 Februari 1908 atau 17 Februari? Saya jalan tengah sebetulnya, ketemu saya. Orang-orang Minang dengan tradisi Islamnya kuat, mengikuti ukuran Islam. Meskipun menggunakan Syamsiah. Jadi selepas asar ke atas, itu dihitung hari baru. Jadi 16 Februari itu hitungan kalender, bahasa kita kalender umum Masehi. Tapi yang tertancap kuat
oleh beberapa putra dan termasuk masih ditradisikan kalau ada renungan refleksi di cucu cicitnya sampai sekarang. Itu Saban 17 Februari, termasuk dipakai oleh Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar ketika tahun 2008, peringatan 100 tahun. Itu rujukannya 17 Februari. Padahal jelas-jelas 16 Februari Hamka menuliskan di buku Kenang-kenangan Hidup jilid 1 sekitar halaman belasan itu ininya. Termasuk, mohon maaf, saya tidak akan masuk ke soal fikihnya. Benarkah Buya Hamka melarang pengucapan? Saya menyampaikan data aja termasuk di sini. Yang dilarang di 3 poin fatwa beliau, fatwa yang terkenal Maret 1981 itu ininya, itu tentang Natal bersama, perayaan Natal bersama, tentang ucapan. Wah, ini yang ramai nanti. Tapi ada di diktum nomor 3 sebetulnya. Diktum nomor 3 itu hal-hal yang memungkinkan begini-begini dan sebagainya. Ini sebetulnya membuka tafsiran berikutnya, apakah ucapan selamat itu masuk ke hal-hal itu? Tapi saya berpendapat tidak. Cuma menariknya saya temukan fakta di peringatan 100 tahun Buya Hamka di Yayasan Al-Azhar ada kesaksian dari keluarganya. Nah, saya tadi sebut sosok George Runeken, seorang Katolik dari Salatiga tapi baik hati banget. Saking baik hatinya, termasuk ketika Irfan sakit. Irfan tuh sakit-sakitan karena dia termasuk penyuka bacaan berat bapaknya. Jadi anak usia SMP bacaannya tasawuf modern dan sebagainya. Agak sedikit pikiran sempat ini Irfan, sehingga dibawa oleh George Runeken di Salatiga. Enggak ada isu untuk dimurtadkan, enggak. Tolong, tidak ada cerita itu. Hamka clear dalam hal ini. Nah, bahkan di sana selalu Irfan diingatkan, "Van, ini sholat," kata istri George Runeken. Sampai mereka pulang, Irfan udah agak sehatan mendingan. Nah, singkat kata, keluarga ini, Indo-Belanda ini baik hati banget. Terus kemudian salah satu cucunya mengatakan, pengen izin. Abuya, itu orang baik banget. Mbok ya, gini udah bahasa saya. Kita mengucapkan paling tidak selamat Natal itu. Nah, menariknya saya katakan di buku ini, tidak boleh. Jadi saya mendapati bukan di fatwa, tapi di buku itu yang mengatakan bahwa Hamka melarang pengucapan selamat Natal, bukan di fatwanya, tapi di apa kalau bahasa hukumnya Ustaz itu ya, di ini ya, perilaku gitu ininya. Nah, menariknya, saya belum ngecek nih, ketika buku ini jadi menjelang tanggal 25 itu sempat viral di beberapa WAG gitu ya, ucapan dari cucu yang pihak yang lain gitu ininya. Kakek kami nggak pernah mengatakan begitu gitu. Ada yang pernah menerima begitu nggak? Ada ya. Dia merujuk kepada, itu betul, fatwanya tidak menyebut itu, betul saja, tidak ada eksplisit ucapan itu. Tapi ini saya yakin bukan anak Buya Hamka yang cucunya dimaksudkan dalam seminar 100 tahun peringatan kakek mereka itu. Yang di buku itu saya rujuk, dan itu satu-satunya yang clear dan eksplisit, bahkan di forum itu seminar loh ya. Ini akademik. Itu forum dihadiri banyak orang dan banyak tokoh, banyak sesepuh juga di sana. Di situ jelas dokumen tertulisnya. Hamka meminta anaknya, cucunya, permintaan itu saya tidak akan kabulkan. Clear ya soal itu ya ininya. Jadi saya tidak bermaksud karena mungkin bisa tebal, sahabat saya sekaligus murid saya lah dalam beberapa sisi, Mas Haidar Musyafa, karena itu berupa prosa atau semi fiksi ya, ada tentu elaborasi yang bercampur imajinasi. Saya izinkan menggunakan ucapan Pak Amin tuh, di antara biografi otoritatif beliau itu satu sebetulnya, yakni yang diceritakan beliau ngomong dan kemudian dituliskan oleh dua orang penulis. Salah satunya namanya Bagus Mustaqim. Sisanya kata beliau yang nulis tentang saya itu berbasis persepsi dan imajinasi, hatta yang dituliskan oleh putrinya itu. Ngomong gitu. Saya kutip dari majalah, dari Tempo yang pendirinya lagi cawe-cawe Pak Amin gitu hari ini. Jadi kata Pak Amin, biografi itu ya itu yang tahun berapa ya, autobiografi maka disebutnya. Nah, saya mencoba menghadirkan dengan coba agak sebisa mungkin adil, kayak kasus tentang selamat
perayaan agama tadi gitu ininya. Saya cari di mana, di fatwa bukan, saya tahu betul. Meskipun sebagai orang yang ngerti belajar hukum dikit-dikit, poin 3 itu agak debatable, tapi itu saya yakin eksplisit bukan ke sana. Waktu itu yang dibidik adalah asbabul wurudnya, kebiasaan para pejabat mudah melangkahkan kakinya menghadiri perayaan Natal bersama, bukan tentang ucapan, bukan. Karena di keluarga itu clear. Hubungan beliau bahkan sebelahnya Tiongkok, orang Tionghoa Semarang itu tiap saat ada kebaktian, rajin banget itu sebelah rumah itu. Tapi clear masalah ukhuwah itu. Jadi isu itu baru saya dapatkan pas seminar itu tahun 2008 dan di situ tegas menyebutkan. Nah, tapi menjadi menarik, apakah itu betul? Sampai kemudian saya tertegun dan kayak tampaknya perlu diteliti lagi, khususnya dari pihak yang di WAG hari ini, grup-grup WA itu. Salah satu keluarganya menyebutkan kakek kami nggak pernah mengatakan begitu tuh dan seterusnya. Padahal dari pihak yang lain jelas Abuya melarang seperti itu. Jadi saya tahu kondisi di keluarga Buya itu ada yang tidak enak lah. Saya izinkan saya tidak ceritakan, termasuk peredaran buku-buku itu juga sebenarnya ada konflik yang dalam sekali gitu ininya. Nah maka saya batasi, tidak akan pernah pakai karena komitmen saya menjaga sumber pertama saya, putranya Pak Rusdi. Tidak akan beli buku terbitan itu. Karena apa? Ada konflik di keluarga gitu ininya. Saya ikuti, telusuri perdebatan antara, bukan perdebatan dalam arti keras ya, soal masalah hak keluarga ahli waris terkait dengan penerbitan di luar negeri. Saya simak di penerbit yang legal dari Singapura misalnya. Saya ikuti, saya petakan bagaimana psikologi anak ini. Sampai akhirnya saya putuskan, sekaligus tadi sedikit memberikan satu komplement ke Ustadz Okhrizal, sehingga saya berkesimpulan buku ini saya harus terbebas dari pihak keluarga Hamka yang ini itu, dan saya tidak akan pakai endorse dari keluarga mereka. Saya hanya kasih di depan mengenang, yaitu salah satu, ini yang menurut saya garis sanad keilmuannya paling lurus ke Buya Ustadz Okhrizal, karena dia nanti binnya ke, maksud saya bukan sanad ini ya, hasabnya, keilmuannya, karena dia yang menjaga Panji Mas dan dia paling setia dan dia paling muamalahnya bagus, membayarkan, membagikan sehingga integritas beliau terpercaya gitu. Sayangnya waktu dalam meniat beliau sudah wafat dulu 2 tahun yang lalu, sehingga saya mengais-ngais ingatan hasil obrolan saja, tapi saya sengaja tidak mencantumkan obrolan ini, khawatir karena ada beberapa pertanyaan yang sensitif dari pihak keluarga yang lain gitu ininya. Kira-kira seperti itu sebagai jawaban sekaligus konfirmasi Ustadz Okhrizal kenapa tidak ada primer yang berupa wawancara. Ada, saya misalnya dengan Pak Afif, saya simak sarahan-sarahan beliau di Malaysia, di Riau, di apa, saya simak langsung. Sepemahaman saya yang dangkal ucapan langsung itu bisa dipakai, dan saya juga kadang pernah sesekali komunikasi cuma ada satu apa ya, sebut saja jarak psikologis begitu, sehingga saya pengen lebih dingin itu dalam membedah, menganalisis dari sosok besar ini. Terima kasih. Dan Ustadz Okhrizal menambahkan tentang nahwu sorof beliau. Ya benar ya, tentang nahwu sorof. Saya baca dalam buku Rusdi Hamka, saya lupa judulnya. Jadi satu-satunya pelajaran beliau nggak suka itu termasuk nahwu sorof pada itu. Jadi disuruh menghafal itu beliau nggak suka itu. Itu sebelum beliau ke Medan waktu itu. Jadi setelah orang tuanya bercerai, Buya Hamka mendapati, dalam buku itu ditulis ya, wallahu alam, beliau merasa mendapat kurang perhatian dari ayah beliau setelah menikah lagi waktu itu ya. Akhirnya beliau ke Medan pada saat itu ya, seperti ke Medan sebelum ke Bandung. Nah, salah satu yang beliau tulis itu, salah satu pelajaran paling dia nggak suka itu adalah disuruh ngapalin Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu kan kita menahu syair paling mana. Dan di situ beliau mengatakan nggak mau belajar nahwu syair itu. Tapi setelah beliau sampai ke Medan, beliau merantau kemana-mana ya. Kalau nggak sampai ke Bandung juga saja. Pernah beliau ke Bandung beberapa saat, tidak salah itu. Nah disitulah beliau belajar lagi. Tapi memang beliau sendiri yang mengakui disuruh menghafal
tentang Nausara itu memang nggak suka pada awalnya, tapi pada akhirnya. Yang kedua, saya masukkan sedikit tentang ucapan Natal itu. Jadi memang secara eksplisit di fatwa MUI yang beliau keluarkan itu memang tidak ditulis pada waktu itu. Memang perdebatannya ada itu menghadiri perayaan Natal. Sebab Natal itu kan ada dua ya, satu misa, yang satu di rumah, seperti seperti syawalan kita. Yang misa otomatis itu memang ditolak di misa, sebab misa itu bagian daripada ubudiyah, itu pada waktu itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah acara-acara yang dibikin di luar misa. Apa bahasa mereka juga gitu ya. Jadi Natal itu ada misa di gereja, ada yang di rumah, seperti syawalan kita lah gitu ya. Dan itu waktu itu dipersoalkan itu sebenarnya. Nah, lalu hal-hal berkaitan dengan itu, nah disitulah pemahaman saya pribadi ditambah dengan beberapa bacaan itu yang dimasukkan adalah pengucapan Natal di situ. Jadi memang tidak eksplisit disebutkan di situ, tapi karena sudah hadir di situ dan hal-hal yang berkaitan dengan itu sebenarnya pengucapan Natal maksud beliau pada waktu itu sebenarnya. Kalau hanya menghadiri itu saja, menghadiri perayaan tanpa pengucapan, itu bukan dalam konteks ubudiyah itu. Ya, ini tentang yang kita ribut sampai sekarang. Yang jelas MUI sejak berdiri sampai hari ini itu belum pernah sejarahnya mengucapkan Selamat Natal. Tadi saya singgung waktu pengajian ya, memang fatwa Al-Azhar tahun 96 waktu saya masih di sana, saya baca di kitab Al-Azhar itu masalah pengucapan ini dalam surat Maryam kan dijelaskan. Salamun alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dalam bahasa Arab ucapan itu kan ada tiga, ada salam, ada tahiyat, ada tahniah itu ya. Nah, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata-kata salamun alayya yauma wulidtu wa yauma surat Maryam ya 33. Salamun alayya, salamun alaihi yauma yuladu yauma wulida wa yauma yamutu yauma hayya dalam surat Maryam juga. Salam itu adalah doa yang kita berikan kepada orang lain ketika orang lain itu mendapatkan sebuah kesuksesan, itu namanya salamun. Kalau tahiyat itu hanya sekedar ucapan ketika bertemu dengan orang, itu tahiyat. Yang lagunya Nisa Sobian itu, at-tahiyat itu. Zainuddin Nachiro, ya itu. Ya itu deh. Ya itu tahiyat, biar tahu kata-kata tahiyat itu biar nggak kemana-mana gitu ya. Yang ketiga tahniah. Nah, tahniah ini adalah ucapan keselamatan terhadap kesuksesan seseorang sebenarnya. Nah, Al-Azhar pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang penting tidak ada menggunakan kata tahniah kalaupun terpaksa darurat ya. Jadi kita jelaskan redaksinya bisa, wah lagi Natal ya, itu bisa. Selamat ya, itu sama aja pindah ke belakang, nggak boleh itu. Pokoknya jangan ada kata selamatnya itu. Itu pernah fatwa itu dikeluarkan tahun 96, saya baca majalah 96. Kayaknya fatwanya sudah lama dikeluarkan tanpa ada unsur tahniah. Jadi kalau misalnya Merry Christmas apa itu? Merry Christmas ya. Merry itu kan iri kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Inggrisnya selamat gitu ya. Itu jangan digunakan yang seperti itu. Jadi pembahasan selamat Natal sebenarnya sudah kajian lama daripada ulama. Cuma di Indonesia nih selalu sensitif ya hal-hal begini di akhir-akhir tahunnya selalu ini yang jadi diributkan tiap tahun gitu. Padahal sebenarnya dari dulu lama sudah memberikan larangan untuk mengucapkan, sebab salamun itu bukan, itu doa artinya salamun itu bukan harus tahniah itu. Tahniah tidak dianjurkan sebenarnya. Bahkan dalam ayat itu salamun alaihi maulidul Indonesia, jadi perayaan kelahiran itu sendiri kalau kita ambil dari itu memang tidak dianjurkan sebenarnya. Seperti ulang tahun segala macam dengan kata salamun itu kan sudah. Jadi pemakaian kata dalam Al-Qur'an itu mencerminkan beberapa hukum terkait dengan fikih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita tadi sore kita belajar usul fikih, ya salah satu bentuk usul fikih itu adalah bisa mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada dan mencarikan dalil terhadap peristiwa-peristiwa yang baru. Nah, masalah Natal ini sudah dari dulu dibahas oleh ulama dalam beberapa buku dan lintas dunia sebenarnya. Dan kesimpulannya sama bagi saya itu adalah mengharamkan tahniah dalam pengucapan Yesus.
Quraisy Shihab dalam bukunya agak berbeda dengan Buya Hamka sedikit ya. Quraisy Shihab tuh membolehkan kita mengucapkan selamat Natal dengan catatan bahwa ketika kita mengucapkan, kita meniatkan dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah dari bahasa Ibrani Yesua ya. Kalau bahasa kitanya Isa. Cuma orang Katolik kan untuk menghormati kasih us ya, Yesus Dominikus gitu ya. Dengan alasan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul gitu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, selama kita yakin Nabi Isa itu Nabi dan Rasul, Quraisy Shihab tidak melarang. Cuma dikritik memang dari teman-teman Sidogiri ya. Jadi memang yang banyak mengkritik Quraisy Shihab kan dari Sidogiri ya, Ustadz siapa? Ilyas apa? Nah, yang di Sidogiri. Lupa saya nama teman saya di Miumi sudah lupa ya. Ustaz Rusli ya, Idrus Romli. Sampai beliau mengeluarkan buku khusus untuk mengkritik Quraisy Shihab. Jadi nggak bisa kata Sidogiri itu kita mengucapkan dengan keyakinan kita sementara mereka meyakini sebaliknya. Lalu kita mengucapkan ketika perayaan itu sudah dijawab oleh malah yang jawab santri Sidogiri malah bukan Ustadz Idrus Romli, santri-santrinya sendiri yang jawab. Jadi profesor dibalas sama santri itu kan cara Sidogiri untuk mengkritik pemikirannya. Jadi karena Quraisy Shihab ini memang dalam beberapa pendapat beliau agak bertentangan ya dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang sudah subut dan mabni itu, misalnya tentang kekalnya surga neraka itu kan agak mirip dengan Mu'tazilah beliau. Jadi kalau teman-teman baca pendapat Quraisy Shihab bahwa surga neraka itu tidak kekal gitu. Jadi setelah penduduk neraka, kita maaf ya Mas Quraisy Shihab ini. Setelah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, itu nanti Allah hilangkan semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi surga neraka itu nggak kekal kata Quraisy Shihab. Sama mirip dengan Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah. Sebab kata Mu'tazilah, kalau surga neraka itu kekal, berarti ada yang kekal selain Allah gitu loh. Itu mengurangi kemahakekalan Allah itu loh. Ini sebenarnya pendapat Mu'tazilah yang dikutip oleh Quraisy Shihab ya. Jadi memang saya sering membandingkan pendapat-pendapat ulama-ulama tafsir ini ya dalam konteks pendapat-pendapat tentang hal-hal yang sensitif begini antara Buya Hamka dengan Quraisy Shihab. Tapi Buya Hamka saya temukan selama saya bergaul secara pemikiran dengan Buya Hamka tidak pernah ada pendapat beliau yang kontroversi dalam masalah hukum itu saja. Ya kalau Quraisy Shihab banyak ya tentang jilbab aja sampai sekarang kan belum selesai ya. Belum selesai kita perdebatan kita sebab menurut Quraisy Shihab sendiri bahwa itu hanya anjuran untuk berpakaian sopan gitu loh. Nah sopan itu nanti nggak ada ukurannya juga gitu loh ya. Orang Eropa sopannya telanjang tuh sopan gitu loh. Ya, jadi kata Quraisy Shihab, kita jadi Quraisy Shihab nih. nggak apa-apa ya. Buya Hamka baca aja sendiri. Jadi menganjurkan untuk berpakaian sopan gitu loh, bukan menutup aurat, begitulah bahasa-bahasanya. Jadi memang kelebihan Buya Hamka ini saya lihat dari tafsir beliau kita baca, tidak ada kontroversi beberapa pendapat beliau yang tajam tentang hal yang sudah sabit wa mabni dalam konteks fikih Islam dan akidah gitu ya. Ya gitu saya. Terima kasih. Jadi memang nahwu saraf itu dulu beliau paling gak suka disuruh hafal itu gitu. Jadi beliau sendiri yang menyebutkan dalam kitab.